Hadirin hadirat rahimakumullah, perwalan menjadi kepengen sampun kita lampahi kanthi kalis ing kurta tumangking adicara senajipun inggih menika dari Musfito Aji saking Lantosiah lan doanipun ingkang minangka sarinami gambar singkat dari Musfito Aji ingkang menika dumateng Al-Mukarram Bapak Kyai Fatur Rahman saking Telaga Haji Bareng kasuwun paring pangaosan saha dari tausiah lan doanipun ing pepanggihan pangaosan ing siang punika. Ana sampun pepanggihan punika kula ingkang panjenengan tidak sore manah kula nyuwun agunging panuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi faddala bani adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Illa alladhina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Shadaqallahul 'azim. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasun man kunna fihi hasabahu Allahu hisaban yasira wa adkhalahu al-jannata bi rahmatihi. Tu'ti amman haramaka wa tasillu amman qata'aka wa ta'fu amman dolamaka. Amma ba'd. Hadratil mukarramin, para alim, para ulama, para kiai, para ustaz, para imam masjid, imam mushola, sedaya ingkang Allah ta'amini kaula muliakan. Pangurut jamiah Nahdlatul Ulama baik MBC menapa dene Ranting, jajaran Surya menapa dene Tanfidiyah, serta pengurus Badan Otonom Seliman Ansor Fatayah Ibnu IPP Mesti kang kula muliakan. Para ahli, para ulama, para kiai, para pengasuh pondok pesantren, majelis taklim, ugi kang kula hormati kula muliakan. Panitia penyelenggara, para hadir, para rawuh sedaya rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur marsodalan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang siang punika kita sesarengan sakit tempal wonten menika majelis dalam rangka silaturahmi sesampunipun kula lan panjenengan sesarengan menikmati Ramadan dengan berbagai model ibadah. Keyakinan kula lan panjenengan terhadap fadilah manfaat Ramadan ingkang Allah hadirkan kangge kula lan panjenengan sedaya khususipun umat-umat ingkang beriman dhateng Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi Ramadan ingkang nembe mawon kita sedaya sesarengan nikmati saestu-estu memenuhi harapan Allah Subhanahu wa taala, membentuk watak kula lan panjenengan dados tiang-tiang ingkang betus dhateng Allah Subhanahu wa taala tumugi Beijing wonten sasi Sya'ban. Allahumma amin. Para hadir ingkang dirahmati Allah, bismillah saestu nyuwun punging samudra pangsami kula biasane nek kang Wonosobo insyaallah dugi lokasi steringi jam 10:30 dan iki leresan wonten pengalihan jalur wonten proyek di Kaulungan kaget dinten Ahad biasanya wonten
pada kerja ini pada kerja. Ada 10 saestu nyun apunten datang panitia lan datang hadirin sedaya nggih. Mugi-mugi sinosa telat menawi napa ingkang kula aturaken tergolong ma'idho hasanah dados ilmu ingkang manfaat minad dunya ilal akhirah. Allahumma amin. Para rawi kang dirahmati Allah, Ramadan sampun dados jaminan kalian Allah Subhanahu wa taala. Dingendikaken kalian Kanjeng Nabi, man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Oke, Allah jamin asal panjenengan kula wingi puasanipun krana Allah mengharap ridhonipun Allah Subhanahu wa taala, pasti dingapura dosa-dosa ingkang sampun kemawon. Lan janjinipun Allah wonten Al-Qur'an, Ramadan dihadirkan datang kula lan panjenengan tujuanipun setunggal, la'allakum tattaqun, agar supaya tiang-tiang sing pun mukmin dados tiang ingkang beriman niku mlebet dhateng jaringan muttaqin, tiang ingkang wedhus saestu-estu wedhus dhateng Allah. Nanging awratipun bilih kita ningali konsep takwa ingkang diaturaken kalian Syekh As-Sadili. Beliau nyekapaken takwa menika boten sekedar wedi bahasa lisan, nanging ugi wedhus bahasa batin. Beliau mendikakan takwa ingkang terbentuk hasil Ramadan niku muncul sejak tanggal 1 Syawal dumugi akhir Sya'ban, takwa fisiri wa alaniyah. Takwa di tempat yang sepi, sendiri, boten-boten pengawas, tidak ada kamera CCTV, boten-boten lintune panjenengan. Wa alaniyah, lan takwa di tempat yang ramai, banyak pengawas, kathah pemantau, banyak CCTV. Nah, bentukan takwa sing kados mekaten nikilah ingkang zaman sakmenika langka. Ngene napa? Sumpahipun iblis di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbi, demi keagunganmu aku tidak akan pernah berhenti untuk menyesatkan umat-umatmu selama ruh umatmu, hambamu masih berada di dalam jasad mereka. Lan inilah kata Syekh As-Sadili ingkang dadosaken tantangan terberat. Padahal sumpah iblis tidak pernah tidak dilakukan. Benten kali sumpah menungso nggih. Nek sumpah menungso kula bola-bali dadi pengurus NU nggih bola-bali disumpah. Tapi seringnya kumpulan kebluk Pak nggih. Dadi walu di niku waktu lagi dewi seragam aktif munggah panggung. Demi Allah nggih. Begitu sudah kumpulan pret. Ora tak niki kula lindungi kula insyaallah ngumpuli mboten sak waktu asli. Pejabat disumpah nggih kados niku. 221 kepala desa ringin patiri kula wekdal kula dilantik 99. Tahun 1999 kula dilantik dados kepala desa. Seangkatane kula 221 lurah masuk pendopo si Panji sumpah dados setunggal, cuman sayangi Quran sing nyumpah namung setunggal. Dadi sing gemeter ora wani korupsi, sing pas ngandhap Quran iku
Bakire kaya cerita kabeh wakil. Nggih. Dadi wallahi demi Allah niku cak anu nang lambe atine kosong. Tapi iblis Pak sekali bersumpah dibuktikan. Bagaimana upaya menggelincirkan orang yang sudah bersumpah mawon sanggup. Kok malah yang sing gerekate bersumpah. Nah saking gambile Pak. Semiki berapa tuh pejabat? Bahkan ditangkapnya di bulan suci Ramadan. Isi di sini Pak. Berapa bupati yang sudah masuk bui? Berapa anggota dewan yang sudah masuk bui? Ketangkep KPK OTT? Berapa kepala desa yang juga sekarang badan ringkuk di Kejaksaan Semarang Pak? Belum batir-batir pulau milih di tong Semarang. Pada nangis, nangis nangis waduh. Nangis itu dong arep nyolong, nangis wis nyolong. Niku kan. Dan sehingga ini situasi kayak niku Allah pun bersumpah saya tosipun. Hai iblis, demi keagunganku, aku Rabbmu bersumpah tidak akan pernah berhenti mengampuni hamba-hambaku selama hambaku terus meminta ampun kepadaku. Allahumma. Makanya dari Ramadan iblis niku gedine sekeliwat karena Ramadan Pak saestu. Jadi karena makhluk kok geding mari Ramadan iblis. Iblis perkara iblis bebatin menungso yang di Wonosobo ada sekitar 700 lah. Tersebar di semua desa-desa Wonosobo. Ramadan jengkel. Iblis niku paling boten seneng. Lebih susah mali nalika menentukan awal Ramadan. Iblis mawon bingung. Kayaknya mulai berhenti godani kapan? Apa nunggu rukyat? Apa melu bisa? Bingung. Iblis mawon sing arep berhenti goda bingung. Nopo mali panjenengan sing arep puasa. Nggih. Ki melu Muhammadiyah apa melu rukyat? Ayo bingung. Iblis dibuat bingung nang Indonesia. Mulai iblis yang sering setruk niku teng Indonesia Pak. Bisa pada balik rapat dengan Nyi Roro Kidul wis besok mulai berhenti tidak usah goda bongkot. Tugi perapatan bangun ketetapan pemerintah puasa jatuh pada besok, hari ini belum puasa. Iblisin balik Cilacap Mali Pak. Kumpul dengan Segara Kidul, panggil Nyi Roro Kidul, batal. Puasanya diundur 1 hari kembali, goda sepisan meneng lumayan pantai Syakeh. Iblis Pak. Jadi ketika kita dikalahkan oleh iblis, asfala safi, maka rendah derajat manusia. Karena iblis sudah bersumpah 2 kali ketika menjelang dikeluarkan dari surga. Iblis beserta malaikat niku maune pun sareng teng surga. Angger kula padakan nembe lagi ndonga. Ya Allah, hidup kula istiqomah, sedane husnul khotimah, nyuwun berkah mlebet maring swarga. Nggih mboten? Nembe lagi ndonga niku ya nunggu mlebu beliku. Bu mlebet napa mboten anu dereng jelas. Tapi nek iblis niku jen estu alumni surga Pak. Pernah menikmati indahnya surga beserta para malaikat. Cuman dumadakan Allah nyiptakaken menungso kang asmanipun Adam alaihissalam. Konsep Al-Quran dalam penciptaan Adam, Allah ngendika, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Resiko dari ayat ini, semua makhluk setelah ada manusia harus memuliakan manusia. Maka resiko nih iblis, Adam, iblis, malaikat siro sujud maring Adam. Karena Adam ahsani taqwim,
sujud sira kabeh. Sujud. Fasajadu podo sujud sapa malaikat illa iblisa, kecuali iblis. Aba wastakbar, menolak dan menyombongkan diri, bahkan menuding salah kepada Allah. Engkau salah ya Rob, mestinya manusia yang kau ciptakan berbentuk Adam itulah suruh sujud kepadaku. Aku diciptakan dari api, Adam dari tanah. Mengapa aku yang api suruh sujud kepada tanah? Kata iblis, Allah kewalik oleh perintah. Niku iblis kayak gitu. Ya daripada konsepnya sendiri dibalik oleh Allah, mending dirinya keluar dari surga. Nggak mau. Setelah Allah perintahkan sujud kepada iblis dan malaikat, sejak itu di surga tidak ada perintah lagi. Tidak ada. Yang ada muncul larangan. Kepada siapa? Justru kepada Nabiullah Adam alaihissalam. Jangan kau dekati pohon khuldi. Tidak ada perintah kepada Nabi Adam, adanya larangan. Perintah dulu kepada iblis dan malaikat suruh memuliakan Nabi Adam. Setelah iblis membangkang, sejak hari itu tidak ada perintah di dalam surga. Hanya ada larangan kepada Nabi Adam untuk tidak mendekat pohon. Ini yang diincar terus sama iblis. Nah ini kesempatan aku untuk menaklukkan Adam dan Hawa agar tersingkir juga dari surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terjadilah Pak gelising proses, Nabi Adam dan Ibu Hawa pun terpaksa harus keluar dari surga. Cuman Nabi Adam sebelum keluar sujud meminta ampun kepada Allah. Ini yang sudah dijanjikan Allah. Aku pun bersumpah akan mengampuni hamba-hambaku selama hambaku meminta ampun kepadaku. Nabi Adam minta ampun, diampuni. Cuman harus proses lagi masuk surganya, mentaati perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Syarat masuk surga. Jadi sudah berada di surga dikeluarkan, masuknya lagi harus pakai syarat. Taat kepada perintah Allah dan harus meninggalkan larangan Allah. Maka Nabi Adam pun harus sujud kepada Allah dan harus tunduk menghindar dari larangan Allah. Beserta anak cucunya kulumbangan sedoyo. Tidak mau sujud dengan 5 waktu, minggir kau jangan masuk surga. Maka Kanjeng Nabi ngendika, ono wong loro sing rak perlu disolati rame-rame nalika mati. Siji tarikus sholat, wong sing pada ora tau sholat selama uripe, ninggalake sholat. Ini wonten tiyang lurahan muslim sampek iki. Lurahan sampek wonten tiyang mboten nate sholat Pak. Padahal KTP ini baik KTP elektronik maupun KTP yang tidak elektronik menyatakan Islam. Orang itu sholat tiba-tiba mati, tidak perlu disolati rame-rame. Ini tugasnya Pak Kaum. Jadi urusannya Pak Kaum. Pak Kaum boleh bombong terserah, resiko jabatan. Bulan ini biar belum pilihnya lurah daripada Kaum. Nek lurah bisa pilih, matinya kena apa Pak Kaum. Orang itu sholat kan, yang mana cara mendadak ke kecamatan. Udah supaya orang boyo langsung mari kecamatan, kan mendadak namanya ini. Walaupun Pak Camatnya bingung tekan kecamatan, untuk hukum hadis tidak ada cara fungsi. Enggak, saya juga hanya ingin main-main dong, menghindar sholat jenazah kan. Orang itu sholat nuripe mati jalur disolati. Gurih buge. Lubutin nanti sholat, pecah di sholat. Nomor kali kata Nabi, wa mudminul khamri, tukang mabuk belum sempat tobat mati. Karena Al-Quran sudah mencantumkan khamr rijsun min amali syaitan. Sudah jelas nih kok, khamr najis, jember,
kotor adalah penggaweane syaitan. Jadi nikmati, kata Nabi, pangkatnya najis koyo najisnya asu tawat celeng milih loro niku. Berarti kepengin kaya batang asu nopo batang celeng. Monggo. Lho nopo mboten wonten kambing guling wonten tapi ora pilihan. Ketika bersolat di jenazah kaya ini mulai dinyolat di wong najis, maka kembali serahkan kepada ahlinya Pak Kaum Wau. Karena kaum adalah pamong spesialis pocong. Ini undang-undang desa pasal 2 huruf E, undang-undang perubahan. Sing robah sing dia pasukan pocong Republik Indonesia dia. Supaya tetap ada sing nyolati. Nah, maka Ramadan dibentuk begitu indah oleh Allah Subhanallah. Dilatih menjadi orang jujur, dilatih menjadi takut kepada Allah di tempat yang sir, kata Syekh As-Sadili. Bagaimana tidak kita sholat nih, berangkat mau silaturahmi ke Purwokerto, tiba-tiba sampai alun-alun Purwokerto sholat duhur, ada 6 orang rombongan, semuanya wudhu. Perjalanan Wonosobo Purwokerto begitu melelahkan di bulan Ramadan. Salah satu dari 6 seumpami kali wudhu, kali wujud sak telegukan, betul-betul si kertos. Kita wantun nopo betul. Bukan wantun. Padahal yang 5 tidak tahu, atau bahkan yang 5 sudah dari tadi minumnya. Panjenengan malah keri, tapi bukan wantun. Betapa sir sejengkal, Masya Allah, hanya berapa senti itu antara keran satu ke keran berikutnya. Tidak ada yang tahu. Bahkan dirinya pun bisa merasakan seperti yang orang lain lakukan, tapi ternyata tidak. Ini sudah muncul takwa fisiri, kata Syekh As-Sadili. Tapi apakah takwa sirni yang akan dihidupkan terus sampai Syakban? Lah itu tergantung sumpah iblis nibadatan kulo panjenengan nopo boten. Sehingga nalika ono wong tertangkap menjadi pejabat OTT transaksi teng Solo, padahal pejabat Nusa Tenggara Timur, ketangkepnya di hotel Solo, dikira KPK-ne lengah dan mantune NTT nang mboten Pak. Kulo nate lugu kali tiang ahli kaya niku Pak, teng alun-alun Purwokerto kan kulo badhe matus panjenengan iki. Lah mbak kantun niku kok mami dipatus boten iki kulo badhe alat kan wis tablet Pak. Sok muncul global bumi, sok muncul Indonesia, muncul Pulau Jawa, muncul Jawa Tengah, disempitakan Kabupaten Banyumas, alun-alun Purwokerto, kulo nomor tentiku, sinyoting sinten. Istirahat di sekitar ini, hormati adan ini. Tapi adan ini mau sih hormati itu ya memang tetap lebih. Al-Fatihah. Kalau lanjutkan. Sehingga bederek pamandikanipun beliau Syekh As-Sadili mendikaken pengujian atas takwa ingkang sampun kita upayakan selama bulan suci Ramadan, dipun ngendikaken kalian hadisipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salasun man kunna fihi hasabahu Allahu hisaban yasira wa adkhalahu al-jannata bi rahmatihi. Salasun onten perkawis 3. Man sapa bene wong tuna kang kenggon-gonan perkawis 3 wau, hasabahu Allahu hisaban yasira, Gusti Allah bakal menghisab tiyang punika kelawan hisab sing gampil. Wa adkhalahul jannata bi rahmatihi, lan bakal mlebetake datang tiyang punika wonten ing swarga bi rahmatihi, kelawan rahmatipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahmat niki welas asih kasih sayang Allah datang hamba yang dicintainya, welas asih kang tanpa batas.
Tiang nek pun angsal rahmat Allah niku masyaallah. Kayak ini lebet swarga kelawan rahmat. Iku biasanya lebih wae hisab. Nah, sinten mawon niku tiga niku setunggal tukti amman haramaka. Tiang ingkang pada saged weweh datang tiang ingkang boten nate weweh. Memberi kepada orang yang tidak pernah memberi. Ini ada dua jalan. Satu, datang tiang miskin. Ramadan diajarkan zakat fitrah. Kenging apa utama zakat fitrah niku menjelang sholat Id. Karena di saat itu biasanya kebutuhan menungso sekatah-katah malah diupayakan dari Allah jajal pikirakan niku wong miskin. Di saat belanjanya lagi membengkak, kebutuhan anak juga banyak, pakaian macam-macam. Di dalam agama kita zakat fitrah adalah sebuah kewajiban di penghujung Ramadan. Nek ngangge nafsu niku mboten saged bayar. Tapi subhanallah, kita sedaya terdidik niku. Nah, ketika Ramadan sudah mampu membayar zakat fitrah, Rasul ngendikaken terus niku. Tukti amman haramaka. Memberi kepada orang yang tidak pernah memberi. Maka kepedulian sosial diupayakan dari Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukil jeneng Ramadan kok. Jadi bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram terus sampai momen-momen itu lihat Pak. Ada Dzulqa'dah. Orang yang berlebih hartanya diuji oleh Allah. Mampukah ia tidak haji atau justru uangnya untuk bisnis? Dzulhijjah tidak berangkat haji. Ada kurban. Bagi yang sudah haji, bagi yang belum memenuhi syarat berangkat haji, mampukah ia kurban? Sasaran kurban memang siapa saja boleh makan dagingnya, tapi yang diutamakan adalah orang-orang miskin. Apabila ada orang miskin itu hasil masail Nahdlatul Ulama, sampai-sampai jika ada orang miskin datang ke panitia kurban, panitia kurban kulo nyuwun dina karo tengah on kangge nyipi niku kedah diberi Pak. Kedah diberi. Cuman angger kaya niku kabeh bisa-bisa entok. Nggih, dulu kabeh mana sing yang miskin sing mandan perwira boten keduman. Sehingga diaturlah oleh panitia dikasih kupon. Sasaran Dzulhijjah sama dengan ketika panjenengan tidak haji tembriko. Bagaimana biaya haji sudah banyak, antrine wis banget kesuwenan, tugi mereka juga banyak hal yang harus dikerjakan, tiba-tiba harus tetap berkurban. Nikilah cobaan tiang takwa Pak. Berdiri maring Allah itu tidak hanya sebatas bulan suci Ramadan. Nek Ramadan tak boten usah dicerita. Setelah Ramadan sing paling berat. Memberi kepada orang miskin. Kulo selama ini tidak pernah diberi sarung tembung miskin Pak. Direnate. Jantung tenteni ngasih tanggal 29 Ramadan boten wonten tiyang miskin awe sarung. Sing sugih juga Pak. Nopo mali sing miskin beda. Harus tumbas kira-kira daripada sarungan. Begitu toko malah anak maji sampai di rutinan manobi gitu ini sebenarnya tuh orang kedukung sarung ya. Akhirnya berbagi kepada orang miskin. Yang kedua, memberi kepada orang bakhil. Dia tidak pernah maringi nopo-nopo. Tanggane panjenengan umpami setiap tanggal muda tumbas makanan sing masyaallah nikmat sekelas duren di simpambune sridi kaya wis kriya buya di tanggal buka duren seneng banget aktif masyaallah Pak
Jadi kalau wis mabuk banget wis dicetik yuk. Ketika kulitnya dilempar ke pekarangan di tempat sampah, sudah selesai nyetik duriannya. Tiba-tiba yang terdengar terakhir malah biji duriannya kotak-kotak dipok, usuto, bijinya gede. Tiba-tiba panjenengan putranya kondur saking Purwokerto, bokto gedung Sokaraja setunggal pitik. Jadi bapak ini hari ibu nih, bu, dia mumpung gedung kesiangat banget, masya Allah nikmat nemen. Wis tanggane dijujuki selepek, ngertes lepek gitu. Nah, ini sing dengar pekulan rong lepek, lepek baju putih karo lepek jus nopo, jus teh gitu. Diparingi selepek. Apabila ibu nih nalika bapak ngendikan niku langsung madai gedung Sokaraja sing tersi anget antar ke rumahnya tetangga, langsung hari itu masuk surga dengan rahmat Allah dan dimudahkan bi ghairi hisab. Allahumma ringan sangat itu, hanya memberi kepada tetangganya selepek gedung masuk surga. Tapi lihat, mampukah istri panjenengan kaya niku Pak? Boten, malah jentil. Ini bapak kemana orang rasakan nggak? Ini duren di kurulia budet tok. Balas dendam. Gina mau balas dendam. Tuli bapak kemana demak kadel ketuk tau rawa budeki. Aduh. Padahal memberi kepada orang yang tidak pernah memberi kepada kita surga. Niki pendidikan menyantuni Pak. Anak yatim piatu tidak pernah kita diberi apa-apa oleh anak yatim piatu. Tapi kita diajarkan memberi kepada mereka yang tidak pernah memberi kepada kita. Subhanallah. Tapi dorongan nafsu, ya karena tadi niku sumpah yang iblis mau. Utang mati-mati dewek bapak ini kusin susah nyumpah adalah ini kusin susah. Bocah yatim itu salah bapaknya mati. Menurut bocah yatim salah bapaknya mati kena ngaku selalu matek-matek akan dia. Yang kedua, watasilu amman qata'aka, bersilaturahmi kepada orang yang sudah memutus silaturahmi. Dikini pengalaman itu tentang pemerintahan sing sering terjadi itu rebutan warisan Pak. Masya Allah. Nek teng desa rebutan warisan itu sering terjadi Pak. Bapak biungnya meninggal, ninggali samping, wong teng dusun kan kate tinggalannya samping kali kebun ngaten iki pekarangan anak keri. Niku biasanya kakang yo medirna tuane, adi biasanya kepiran sebab nome arep usul suul adab dalile metu kakangnya. Padahal sing suul adab kakangnya. Cuma nulis suul adab niku yo mari almarhum. Kulo nate bagi waris Pak. Keleresan bapaknya kan haji Pak. Sayang anaknya blas ora tuh pada ngaji. Bukan pada ngaji. Ana sing baru itu di tukang main, ana manusia tukang mabok. Bapaknya kan bagus di tapi subhanallah, tuh kok kepripun niku. Kulo tuh bisa pergi dari sakit menemukan alasannya. Nah, waktu haji kelalen orang juga buat anak-anak ini kok pripun niku. Ketunggul tawaf mau terus. Dalam nama ngarep dan wow. Lupa Pak, anaknya subhanallah. Sampai kulo purna tugas saking kepala desa. Kulo kemukakan lare wolu kembali besok. Katanya besok tak diukur. Tapi Ustaz Demenu sebagai lurah aja ngelosna pamong tok kulo tunggu. Begitu kulo mantap Masya Allah. Anak ragil sing rumah sanwar terdolimi Pak, dokternya nopo Pak. Kumpang sampai dawan Pak. Pokoknya nek aku ditambah 3 meter Pak Lurah sampean sak paru tak habisi. Begitu. Iki lho, sing perintah ngukur sampai yang kena apa aku malah diletak dulu deh.
Lu daripada terancam jiwane kula mending kula wangsul. Sampai kula muda sampai sedikit boten wonten lurah kediri kula loro. Boten wonten sing wani ukur. Lu daripada depan celas gulune mending silakan rebutan derek kono mati kabeh kono betak ukur. Nggih. Niku masyaallah. Wonten malih sampai sing boten amba-ambahan kali kamase. Umai kakake boten nate dibujuk. Pemutus silaturahmi, wallahi kan, aku lagi madep metan, ora bakal aku ngambak umahmu menit. Carane bagi kayu iki ikut dolim. Masa sampean sing akeh lemah aku waktu tok. Garisnya aja ini. Nah, harus milih waktu tok kan. Sampean dadi tok. Meski ini seret bujure keliru. Iki sing bagi kakangmu, kakang pelir umpama wong tua sekali manut angger ribo kok berkah waktu berkah nggih. Ora bisa ditanduri kentang, nggih mboten? Ora bisa ditanduri kopi, jengkel mboten kurung amba-amba. Tapi ternyata kakang niki wong ya karena lebih baik suwe-suwe ya kendor. Jadi menurut kakaknya karena dirinya sudah habis-habisan rumah bapak duit sampai sedan. Nah diri kan bukan rumah nopo-nopo pating promo, tapi kan warisan bukan diukur karo rumah. Sebab rumah urusan pahala, warisan butuhnya urusan dohir dunia. Butuh sahabat nyusi rumah, ambak, orang rumah sempit, butuh sakit kayak ini warisan itu. Ya anak lanang karo anak wadon bagiannya sepikul sagendongan. Wong wadon sebagian, wong lanang rong bagian. Niku kaya niku bagi waris menurut agama. Perkara mengko ridon biridon wis aku ikhlas sinausan hakus rong bagian karena kowe wadon ya tetep darah. Ya wis dibagi sing rata bemalu. Boten nopo-nopo. Yang penting sudah tahu bahwa laki-laki dua bagian. Ini adine emosi, bedal saking yo pamit sumpah tidak akan ngitek tanah umahku mening kata diri bari kata. Ini disebut qati urahmi. Tapi kakaknya subhanallah. Ramadan selesai masuk Syawal ditunggu dinura teko-teko dinura silaturahmi yo ya. Kalian itu bener gue dipotong. Tanggal 2 ditunggu boten datang balik. Ciri istrinya, Pak, bis ajulah bapaknya singalai. Jika yang pakai kan adik bapak ke Pak. Ayo kita tinggi silaturahmi. Kakaknya semangat berangkat. Berangkat menuju Purwokerto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nun sewu boten dikunci pintunya dibuka mawon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Niku pintu boten dikunci dibuka mawon. Aku kakakmu nggih kang ngono sombong. Masyaallah. Ya kan bumi kan ora dikunci. Pokoknya blebet, adiknya lagi jago di ruang tengah tapi miri kayak gini Pak. Kakaknya kaget, gue kenapa dia? Sejak tanggal itu likur Ramadan, bulan buku gue. Ternyata nenek adi boten silaturahmi karena wudhu. Kakaknya kaget, Masya Allah ditutup. Ujarku sampean sebagai adik bodohnya serius orang ngambak rumahku meneh waduh kampung ngapura sih gede nek aku kan baru bek tekan rumah yang terlangsung Masya Allah itu mari kakaknya mau melakukan kayak itu tapi udah senus logika ika pura silaturahmi gara-garanya butuh tapi kupang pura kompong ulo nangis-nangis niki kakang sing segera silaturahmi ke rumah adilin kakang diilah sing lebu surga tanpa hisab. Allahumma kang pangapura di sampai malah dari kamar rumahku jadi orang patut orang aku ada dorongan penyesalan dek apa sih kue sampai na waktu rapat jadi bener kue nong tapi pikirannya temuan bahwa aku dibagi tanah keliru miring ini kudunya wis ngesok dina akad ngarep kowe pada kumpul nang omahku mani insyaallah dino susu kongkong mambu pada ya pada teka kabeh kowe kudu teka
arep tak dandani bagi tanah sesuai sing kowe usul. Kang, wis kaya kowe asli ora apa-apa kang, ora. Aku dolim. Barang tak renungake kowe bener bagi tanah salah. Jadi besok akan ngarep kowe pada teka monggo tak dandani bagi. Aku yono daginge, yono watune, kowe pada ya ada daging ana watune. Ya terima kasih Kang mereka, tapi kau ora kepaksa, ora kepaksa. Ikhlas. Aku sing lupa. Akhirnya bersyukur. Alhamdulillah. Berkah mudun. Mudun banget berkah Bu. Ini tentukan mencaci maki penyakit nih. Namanya mudun semat bisa sholat, anda romak pripun. Mudun semat mending bisa lemari semacam orang mari musola. Orang sholat apa kaji, kudu semak, ya kudu romak malah orang sholat kaca, gitu. Jadi ketika kakak ini mengerti bahwa iku yudara, adio bagian tak terpisahkan dari tubuhku, maka ketika merasa didolimi, kakaklah yang harus punya kesadaran tinggi. Cuma kuat-kuatan, kebanyakan kan kuat-kuatan. Kayak kesampinan kursi ora nang video adi sing sowan mari muni kakak masa kakak sing teko mari muni adi ora bisa kuat-kuatan ya ayo iki kapan ragu. Islam tidak mengajarkan kayak gitu. Kanjeng Nabi diiduni setiap hari sholat, Kanjeng Nabi dilempari telepon ontak. Apa yang Nabi lakukan? Ditengok tuh orang yang meludahi, karena ternyata prai boten meludahi malih, ternyata bengkak bibirnya sakit. Coba nesing didoi kulo, paturaman didoi kok kena, mesti sombong kulo. Mulane kulo ora diangkat Nabi, mesti sombong. Lu di zona kayak ini, dan ada orang sombong kayak dari Nabi, dan Nabi nomor itu setelah Ahmad Musadah. Cuman polisi Indonesia jawani-wani bakal pemanin Nabi, malaikat Jibril ditangkap, dia Eden. Polisi Indonesia paling penting. Allah belum tahu polisi Arab nangkap malaikat tahu Nabi. Indonesia tahu polisinya tuh. Nabi palsu, Nabi ini Ahmad Musadah, terus Nabi Sintang Lampung bilang tukang tambal pik, tiba-tiba ngimpi polisi 10 juz Al-Quran. Kising 30 juz sama orang Ramadan begitu waktu beli tambah 10 juz mana nih mas. Nah orang itu kan tambal pik kan lampu pak ngaku dari Nabi. Masya Allah. Jadi sedikit kata si aneh-aneh amun pada persana. Untuk mali menurut kanjeng ucap pula kanjengnya kanjeng Nabi kanjeng taat pribadi gitu betul. Kok coba kalau gitu mulai pulau sedikit orang pakai kaget kumpul harus ngambil coba pak. Coba kan harus tombolan dari niko. Coba mau nipu-nipu umat ya. Jadi pulau dari Sunnah Rasul bisa orang coba pak jenggot. Jadi pulau dari jenggotnya pak coba menggarani kanjeng taat pribadi. Bulannya panjang hati-hati dia, karena wong pintar harus mulai pakaian yang aneh-aneh, tas besok tuh gede pak, tas besok umum, tas besok nanti kepel-kepel, memang gue badan jamaah sih ngantuk. Terus kayak ini terus mulai aneh-aneh, bisa menggandakan uang, mesti ku jelas minal doboli wal ngapuse, boksor balik dawannya tekan tungkak, ulit celakan masih beri pakai sogok. Harus aneh-aneh melipat gandakan uang pasti ikut dobol. Tulis malam silipe, dobol ini sekitar 6 meter. Aku percaya niku. Tidak ada pak, Nabi saja tidak diberi kemampuan melipat-lipat dinar karo realku. Tidak boleh. Nah, Ashabul Kahfi pak, berapa ratus tahun turun gua, tangi malah duit ora payo. Padahal orang hebat dan diberi kehebatan oleh Allah di dalam gua beratus-ratus tahun. Tangi, duitnya malah orang bayu. Beda kali kulo, turun semongi tangi malah orang duit. Jadi bingung. Nek akan hebat Ashabul Kahfi pak, tapane kalau turun. Ternyata malah duit orang payu tadi. Umarmu bisa melipat gandakan duit, orang bisa tak? Iku pasti berbohong.
pasti berbohong. Jadi jenengan sama sekali tidak boleh percaya sedikit pun, Pak. Nek orang walaupun ngendikane fasih, dan sini kan khusus bahasa Arab letek. Aku bilang Bung istighfari nopo, jangan percaya ini, karena ikuti budaya, Pak. Maka kululan bansoyo hati-hati. Pun kembali ke laptop. Yang ketiga, wadafu amman dolamaka, orang yang mampu memberi maaf kepada orang yang selalu berbuat dolim. Niki ya abdu temu muli mau, Pak. Panjenengan duwe tangga, masyaallah watak kayi masih musak dada, astagfirullah, watak kokoyiku. Panjenengan hajatan masang tratajan, sakane tratan sing terakhir kudu tiba nang tanah tanggane panjenengan. Mboten biji, ora bisa. Iki dadi ngangeni motorku metu. Lho kudu nang kiri, Mas. Kan tenung dina iki motor kan bisa belok, ora bisa. Musuh tidak diizinkan. Akhirnya sakane sing diizinkan tingkrong ini, jinjit jiran mriki bukan saged tumacek karena tidak diizinkan. Musuh tamu sing modal kondangan bingung, iki sakane kan iya tambahku insyaallah tambahku insyaallah fakir luar biasa. Tapi ketika panjenengan hajatan bisi ceramah, orang itu tidak datang memang bukan purun teko, tapi nangumah nurukna pengajian, tersentuh hatinya karena hidayah urusan Allah. Watak kaya nopo mawon yang Allah sudah mengizinkan hidayah masuk, masuklah hidayah. Terjadi hidayah masuk, merenung kamu berbesdiri. Begitu teratat di buku terampung, tiang ibu suatan dalam jenengan. Kehebatan panjenenganlah yang akan diuji oleh Allah. Begitu soal tiang itu, assalamualaikum warahmatullahi. Panjenengan menyambut dengan luar biasa hangat, dipeluk sunnah Rasul, dipeluk. Ayatnya peluk napa boten ibu? Tambah sing ala buah kaya niku teko dipeluk napa di dikasih kuat mari rumahku dan itu jadi masih punya nyali. Ternyata dipeluk kan. Silakan duduk bilang, wonten nopo Mbak? Nopo kula wonten keliputan hasil hajatan kula. Punten saestu Pak Fatur, punten. Kula tuh diberi walaupun ada depan jaraknya kayak Purwokerto Wonosobo. Siji kula silaturahmi nomor kali kula nyuwun ngapura segede-gedene. Panjenengan ngaturi rawuh pembicara pada hajatan tersentuh ati kula. Gambaran jeleke kula ketinggal sedaya. Dinten niki Pak Fatur, kula menumpahkan segala kejelekan kula datang panjenengan nyuwun dingapura. Terutama ini kok gara-gara mata kayak kula tratap dadi sapane setunggal jinjit. Jalian ora patut Pak, tapi kula jan isi banget dadine. Barang kami wis kampung Mas, disuruh urus sing ngarep ayolah pada belayan dari tangga sing apik. Sampai 10 di Papua. Kita pangaturan. Subhanallah. Orang yang memberi maaf ahli surga. Tapi kadang kebencian itu muncul, gambaran kejelekan malah yang jadi tameng di wajahnya sehingga hatinya tidak bisa menerima. Lihat nih pendidikan dari seorang Rasulullah SAW. Ada namanya Raja Adi bin Hatim Al-Ta'i. Raja kafir, sangat terancam eksistensinya karena adanya Nabi Muhammad SAW di Madinah. Apa yang diucapkan Adi bin Hatim Al-Ta'i? Raja Muhammad adalah ancaman bagi perluasan wilayah kerajaan saya. Maka saya harus segera bertemu dan akan taklukkan Muhammad. Raja Muhammad biang keroknya bersurat Adi bin Hatim Al-Ta'i kepada Nabi Muhammad, dianggap raja Pak, betul ngerti bahwa itu Nabi. Disurati bertemu, langsung dijemput oleh kanjeng Nabi tang pintu gerbang, tidak utusan
Sidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali tidak. Rasul langsung menjemput. Begitu Raja Adi turun dari kereta kerajaannya, Raja Adi sudah tertegun. Mana Raja Muhammad? Mana hanya satu orang menunggu di pintu gerbang. Begitu turun, mana ada Muhammad. Langsung berpelukan. Oleh Kanjeng Nabi dipeluk tuh Raja Adi. Sejak niku gemeter. Intelijen, kok kepilih mulai informasi Raja yang sedang saya benci sekali, ternyata ini tapi memeluk saya. Ini dalam kamus raja di raja, tidak ada raja yang sedang bermusuhan tiba-tiba ketemu berpelukan. Ini kok kamusnya betul-betul. Ini kok memeluk. Begitu dipeluk, dipegang tuh tangannya Raja Adi oleh Kanjeng Nabi. Ayo kita menuju ke rumahku. Berjalan. Dalam benaknya Raja Adi bin Hatim atau yang kafir sudah mulai tanda tanya. Ustaz, ini salah intelijen saya. Ini bukan raja. Dalam benak terus berperang. Tiba-tiba di tengah perjalanan menjelang rumahnya Rasul, ada seorang ibu-ibu sepuh, nenek-nenek nimbali Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, ta'ali, wahai Rasul, kemarilah. Aku ingin menyampaikan sesuatu ya Rasul. Lihat Pak, Nabi sedang berjalan dengan seorang raja kafir yang apabila Rasul meninggalkannya bisa jadi dendam pula. Tapi Rasul dengan ketulusan dan kemuliaan hatinya, Adi, maaf kau ku tinggal sebentar, aku menemui umatku yang ingin berkonsultasi. Ditinggallah seorang raja untuk menemui nenek-nenek yang tidak punya kedudukan apa-apa. Niku kula mboten saged melakukan waktu kula dadi lurah, Pak. Kula dadi lurah desane longsor mati loro kurugan rumah. Pagi-pagi tim evakuasi datang dari Jawa Tengah, dari kabupaten datang, Pak Bupati, Pak Dandim, datang semuanya menuju lokasi didampingi kula. Tiba-tiba kono nini balik kula, Pak Kades kedap Pak, kaya di kula bakal nemu ini. Gini mboten langsung Bupati Bangke Sultan Pak Kades sekedap 5 menit. 3 menit dibuka pun 5 Bupati. Nih balik Pak Kades, Masya Allah sekedap kan. Pak Kades diurusi iki jangan celuk. Pak Kades bilang dulu. Wonten napa Mbah? Pak Kades wonten tamu agung. Panjenengan badhe kepentingan apa? Maaf, saya punya kepentingan dengan Kades, bukan Kadus. Bukan U. You know? Pak Kades lebih. Ini Inggris apa yo? Saya kepentingannya dengan Kades, bukan Kadus. Kades wonten tamu. Mesti saya tidak akan ketemu dengan nenek nanti. Tapi lihat perilaku, adab, tata kerama, budi pekertinya Rasul. Ditinggal tuh Adi bin Hatim Al-Ta'i menemui nenek-nenek yang tidak punya pangkat kedudukan di masyarakat, bahkan tidak terkenal. Contoh Kanjeng Nabi bercerita dengan nenek-nenek begini, begitu, begini. Ngomong tulisannya cerita ngopo sih nang hadise? Kada kan hanya cerita apa gue? Ya tak kones PPT ya, nggih. Seperti naik kulo bisa dapat turun pada dia diri nang ke kakak ini. Cerita kali Kanjeng Nabi. Raja Adi langsung di dalam hatinya bersumpah, wallahi, demi Tuhan, Muhammad bukan raja. Cuman ini siapa? Dan ini sudah positif. Ini bukan raja, yang salah intelijen saya. Cuman siapa gerangan beliau ini? Bingung hatinya. Selesai tonton kembali, ajak masuk rumahnya Rasul. Rasul kagungan bantal alit sing biasa dilenggahan Pak. Digelarlah sorbannya Rasul, disodorakan bantal ini. Silakan Adi dulu. Ya Muhammad, jangan ya Muhammad. Itu tempat dudukku. Mana mungkin aku duduk di tempat dudukmu? Tidak, duduk. Tamu adalah raja, apalagi kau seorang raja. Duduk. Sejak duduk, langsung gemetar, hatinya rontok, kekafirannya bulan sak nalika. Langsung taken datang kaji Nabi.
Ya Muhammad, man anta? Wahai Muhammad, terangkan kepadaku siapa sebenarnya engkau. Ana Muhammad Rasulullah, aku adalah Muhammad utusan Allah. Langsung letak deprok tampangkon bersyahadat masuk Islam. Dengan kekerasan maupun dengan akhlakul karimah? Dengan akhlak. Rasul tidak merasa terancam nih, raja kafir datang, jangan-jangan saya dibunuh. Dan Rasul langsung husnudon, itu adalah hamba Allah, hanya bedanya kafir, saya sudah muslim, tapi sama hamba Allah. Betapa indahnya kalau itu bisa dipraktekkan. You know betul? Dengar apapun, kalau kita mengedepankan akhlakul karimah, insya Allah semua akan dulu. Jangan emosi. Kalau semuanya dilawan dengan emosi, waduh, bubaran. Dan umat ini Masya Allah, entah lagi model kayak apa, di mana banyak sekali. Apa-apa dilawan dengan emosi, apa-apa dengan gerakan. Subhanallah. Hampir-hampir kita properti kalian itu bansos subuh. Sampai puluhan pun komandane, priwit kan mau kepripun. Jadi bansos pada geruduk kantor PDI. Gara-gara pilkada Pak, hampir saja tuas Pak. Insya Allah. Karena jadiku, karena sedikit gampang sekali viral. Gina betul, kebenaran belum jelas langsung diviralkan dulu. Kader PDI membubarkan tahlilan amaliyah NU. Tapi disogem label amaliyah NU kayak niku. Singgut tuh jadi loh. Bepong sangat Pak. Menjelang detik-detik kami 3 di masa tenang Pak. Ramai Pak di masa tenang. Tapi langsung diredam. Boleh telepon konco-konco senior, dia anu Laura patut masa diteliti dingin dibubarkan kan ke peripu. Kok guru rame Pak? Ternyata ini jadi maksudnya berita hoax. Padahal kan Allah sudah mengingatkan, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Yang kedua, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Dari perkataan perbuatan hoax jauhi. Belum tentu kebenarannya. Apabila share ini ke 10 nomor maka dapat pahala dari Hong Kong. Share HP beser so gipempes dulu. Umat Islam hari ini di warga Nahdien ampun ikut-ikutan apa mal ini kita tahu politik di menjelang. Masya Allah, sumpah libak. Bulan di bulan kali HP kayak ini kita orang masih share. Di kita anti beser Pak Uyo seperti sepisan kok. Aduh ya Allah. Padahal Al-Quran sudah menyatakan adillahwi mu'ridun. Dari perbuatan dan perkataan yang tidak ada manfaatnya jauhi. Tabayun, klarifikasi. Ini Rasul mencontohkan, Masya Allah. Tidak sungguh jangan-jangan Adi bin Hatim atau yang akan membunuh kok. Sayyidina Abu Bakar siapkan pasukan di pintu gerbang. Sayyidina Umar di pertengahan, Sayyidina Ali menjelang masuk rumahku, dan Sayyidina Utsman pasukan disiapkan di dalam rumahku. Tidak seperti itu. Maka dewek Pak, dikasih tidak ada rasa dendam apapun kepada orang benci sekalipun. Rasul tidak pernah suudzon, selalu berbaik sangka kepada siapa saja asal itu makhluk Tuhan. Tapi kalau makhluk Tuhan yang namanya manusia sudah mulai mengusik keimanan, akidah, apalagi dengan perlawanan fisik, maka Rasul pun akan mengangkat senjata untuk melawannya. Jadi kalau belum, tidak boleh. Tidak boleh. Apabila kita melakukan kedoliman, walaupun yang didolimi adalah orang kafir, maka kita tidak bisa masuk surga. Walaupun yang didolimi adalah orang kafir, kafir dini, kafir yang tidak pernah melakukan apapun terhadap kita, apalagi melawan, apalagi melarang-larang beribadah, kok langsung kita musuhi, kita dolimi. Di sini ada orang kafir satu nih, lu biar tidak bisa kemana-mana, tutup tembok keliling, mati akhir orang yang madam Pak. Si dosa pertama niku ketua RT ini.
panggil besok nang maksor. Ketua RT, sampean kenal apa dalam lingkungan satu orang kafir kok di tembok keliling kok. Liputan namun rapat, malaikat puluhan ketua RT namun mimpin rapat. Mesti ini kan jangan diterima. Aklamasi setuju sedoyo kok. Oh ya istilah rakyatnya sampean panggil kok panggil. Kenapa sampean pada sepakat itu? Kan sepakat anggar tukang batane mboten purun nyambut gawe tuli ora ana tembok keliling mereka keluar kuwi tukang bata sumber utama. Tukang bata masuk. Nah pulo kan anu kandur masa anggar batane mboten dilangsiri mari mriki kan mboten dadi tembok. Sing langsir sapa ge? Ya niku warga walau sing sepakat. Mereka kamblengi kabeh iku, Pak. Ya rakyat hancur. Dolim kepada makhluk Tuhan yang namanya manusia tidak akan pernah masuk surga. Allah tidak akan pernah memasukkan ke dalam surganya kepada orang-orang yang berbuat dolim, aniaya kepada sesama manusia. Tapi kalau kafir harbi, kafir seperti itu yang nembak, bunuh, membanting, membohongi kita, lah kita lawan. Nah itu sudah ditunjukkan sama Hadratus Syekh Simbaki Haji Muhammad Hasyim Asy'ari ketika Belanda membonceng tentara nikah terjun di Surabaya akan kembali merebut mencabik-cabik kemerdekaan yang baru seusia jagung 17 Agustus 45 diserang kembali 10 November, Agustus, September, Oktober, November, 3 bulan Pak. Datang lagi akan mengorak-arik kemerdekaan. Apa kata Mbah Hasyim? Membuat resolusi jihad. Niku jihad resmi dan halal, mendapatkan surga siapa yang ikut mati ditembak Belanda, Pak. Karena itu dalam keadaan perang, Mbah Hasyim membuat surat resmi. Barang siapa sehat, laki-laki, berada di radius 90 km dari titik kota Surabaya, maka hukumnya fardu ain untuk mengangkat senjata mengusir penjajah. Fardu ain. Jadi masing-masing orang wajib ikut semuanya. Laki-laki cukup umur, tidak perempuan, tidak anak-anak, tidak sedang sakit, harus mengangkat senjata. 90 km dari titik Surabaya. Bagi yang lebih dari 90 km, fardu kifayah. Angkat kena, sing penting bisa ana wakile. Lagu sing arep mewakili siapa? Iki kamu mangkat aku, oh dulu kan aku cilik-cilik dulu. Ini sing kabeh nyuwun bocok dulu. Ini sini kan, nyuman lu bocok. Akhirnya malah orang sing mangkat dosa kabeh fardu kifayah kok kosong gitu. Kedatangan berangkat. Maka resolusi jihad Mbah Hasyim Asy'ari dikumandangkan di Surabaya. Detik-detik menjelang itu Bung Tomo datang suan ke dalam beliau. Ini gimana ini Mbah Hasyim? Apa yang harus kita pikirkan? Apa merdeka, apa maju? Jangan merdeka, bener kibet. Merdeka ini kayak merdeka tangguh. Sudah merdeka urung Belanda mana? Maju ngomong malah separuh mundur. Nah itu sih kok takbir. Nah itu Bung Tomo takbir, Allahu Akbar, membakar semangat para santri dan masyarakat Surabaya. Terjadilah resolusi itu. Iku membunuh Belanda, disembelih Jenderal Malabi dan sebagainya, kalah, tidak berdosa. Dan sekarang ada orang kafir, bukan seorang muslim, ngapa-apa orang panjenengan harus sholat ya mangga. Nopo kan iki wonten orang Kristen bekerja sama dengan polisi, Satpol PP dan tentara madang-madang nang masjid. Sapa sing subuh tepat waktu tak sembelih. Wonten sing kaya niku tiyang kafir teng Wonosobo. Lah nek ora ana sing kaya niku ora pada tekan nggih. Lambleng kosong. Semono dicoba imame pindah sisan dari Afrika. Lagi sehingga 3 hal niki lah Masya Allah, memberi kepada orang yang tidak pernah memberi, silaturahmi kepada orang yang sudah memutus silaturahmi, memberi maaf kepada orang yang selalu berbuat aniaya dan dolim adalah pahala surga tanpa hisab. Niki bisa dihidupkan ketika kita hasil takwa di bulan suci Ramadan terus dijaga untuk 11 bulan ke depan. Allahumma. Maka nalika takwa ini mulai kendor, datanglah Dzulqa'dah bagi yang mampu pada tindak haji menguatkan iman dan takwa di Mekah, Madinah.
Bagi yang tidak bisa tidak haji, bisa melaksanakan Idul Kurban di Dzulhijjahnya. Dzulqa'dah datanglah Dzulhijjah. Maka kuatkan takwanya dengan cara berkurban. Nyembelih kambing, nyembelih sapi silakan. Datang lagi Dzulhijjah selesai, Muharram. Di situ badannya bocah yatim piatu. Gini betul? Ada santunan, Masya Allah. Man wasa'a ala iyalihi wasa'allahu lahu fi sanatihi kulliha. Barang siapa yang gawe jembar maring tetanggane, keluargane, saudaranya di bulan Muharram, maka Allah akan jembarakan uripe wong iku setahun ke depan. Jadi bulan Muharram bulan kon saling menolong. Allahumma. Bulan Muharram itu justru akeh wong pada barang gawe ku malah ora nanan nggih. Teng mriki bulan Muharram boten wonten barang gawe, Bu. Boten wonten. Teng Purwokerto pada boten wonten. Jadi bukan Nyiroro Kidul kondangan. Lah ono sopo kok wedi Nyiroro Kidul. Kita ora mesti Nyiroro Kidul boten dugi mriki Pak, dugi Banjarnegara ben puter. Ini sudah 3 wilayah haji dengan Banyumas, ini Keduputer. Ibu dari iblis sudah paham wilayah Pak. Ini Kedu, ini Banyumas, ini Pekalongan, akan batas ini. Nyiroro Kidul itu kan khusus peta. Pulau Jawa terdiri dari ini biasa. Bulan paling Banyumas Purwokerto, ini namun dugi perapatan Wangon. Berarti kabupaten ini sudah Cilacap belok pada ini. Bukan mantul mempengaruhi. Bulannya sini kita berkurus kata yang bulan Muharram pada barang gawe kata. Tenggali bulu mau ini bukan konten sedikit mulai konten. Cuman wongnya terus pada geger. Kiai ini mawin dalil. Bulan Muharram kena barang gawe kena lagi gua bekan terus bola basan turun dan hijab. Barang gawe kata sangat di bulan Muharram jadi gua bekan istirahat. Nah 3 hal ini lah. Mudah-mudahan kita mampu. Yang terakhir 3 hal yang justru kita menjadi haram masuk surga. Pertama, nek wau mempermudah kita masuk surga tanpa hisab. Yang ketiga, kedua niki haram masuk surga bagi pelaku 3 hal. Yang pertama, mudminul khamri. Tuh, wow, tukang mabok urung sempat obat mati, haram masuk surga. Bukti tahlili wong sekabupaten Wonosobo tetep ora bisa Pak. Sound sistem sekabupaten Wonosobo itu semua kabeh. Sampai wong siji cekelipik siji miki rame pol itu gitu. Loh, siji mik wong siji. Sampai kupluk pada kijulon, pati-pati. Tetap tidak bisa diterima. Tidak bisa. Karena mati dalam keadaan mengkonsumsi barang najis. Haramallahu tabaraka wa ta'ala alaihimul jannata. Allah mengharamkan kepada 3 pelaku ini haram masuk surga. Mudminul khamri. Maka hati-hati terhadap peredaran miras, narkoba. Hati-hati kita warga Nahdien harus menjadi pelopor. Banser terutama di operasi warung-warung kok jublekan anak sikat beser sikat orang bakal domain polisi malah domain poin. Ya pun poin tok itu tidak apa-apa. Tapi lumayan poin gini, boleh pangkat minggu sugi setempel gambar botol. Berarti ki banser konversi botol ini. Tapi bareng-bareng aja sih jitok kan malah kon nyipi. Jual miras ya? Iya mas, tapi mau. Tapi kira nanti keluaran baru deh mas banser. Pokoknya nyipi keluarga dewekan kok malah ditawan nih, gitu. Udah paling tidak 5 atau 3 gitu. Bersihkan. Tidak mampu informasikan kepada polisi. Tidak mampu bergerak, sampaikan informasi. Warungnya si Fulan bin Fulan menjual miras, laporan. Kasih digerebek. Yang kedua, siapa yang haram masuk surga? Wa uqul walidaini, orang sing pada jahat datang wong tua loro. Kepada kedua orang tuanya, lebih-lebih kepada ibu kandungnya. Melakukan kejahatan moral, kejahatan fisik. Tuh, teng tipi-tipi biung pada dibunuh seperti itu, Masya Allah. Kurang pada bayangan gembira dimentu sekarang dalam bayi apa di bunuh begitu saja. Nonton TV ini ku sedikit Masya Allah. Nonton berita pejabat cerita
berita ke orang tua, bocah mateni wong tua. Nah, akhirnya jadi bingung nontonin apa. Nonton bal-balan, jagone kalah kabeh. Messi bali, Ronaldo bali, ini nonton sih selengkap. Ini selengkap bintang ini bingung nontonnya yang ora semangat. Kita nonton TV sendiri dulu. Orang disetel, wis di TV. Terus dia sing jagat mari wong tua lorone tidak bisa masuk surga. Yang ketiga, siapa? Wauliga. Tarikus sholat. Orang-orang yang meninggalkan sholat, tidak mau menjalankan sholat. Kula nembok menawar kula pada tergolong datang tiang tiga niki. Mari kita evaluasi putra putri ini. Syaratnya apa? Setelah evaluasi cari solusi. Ken pada ngaji, bocah gula pada di pada ngaji pepek di madrasah dunia. Syukur pada maring pondok pesantren. Allahumma. Situasi zaman kaya ini, masya Allah, rumah bocah kona rumah susah orang muda. Gitu betul? Nah, suka pun dari rumahnya kiai-kiai pondok pesantren bermana brok lu ketemu nang pondok. Insya Allah ya dempani, insya Allah dempani. Nah, pemaling berpondok pesantren ku panjenengan doane kuat yakine tebal pun pasrah hati. Karena seniki Pak, lihatlah perkembangannya. Kalau begini kan desa niku niku anak bocah pang ditangkep Pak. Bocah pang ditangkep gara-gara gawa bocah wadon polinan sebuah desa. Dejek lunga karo mlaku. Bapak nuli golek gitar suku kecamatan Cilowok ora ketemu barang pindah pada kecamatan Pekuncen kepanggitan desa niku lagi mlaku-mlaku niku. Berteriaknya nopo? Penculik loh. Oh desa niku kan ngerti kan temenan tobrok hantemi. Bocah panggawa bocah wadon. Ya karena maunya buka-buka kan media massa, kan media sosial, berkenalan mungkin tulisannya pang atau kepriwe diambil ke pagi, terjadilah kayak ini. Nah, nek dibiarkan putra putri kula lamban tidak segera dibentuk watak-watak paham agama melalui taman pendidikan Al-Quran, madrasah, menopot ini pondok pesantren, 5-10 tahun simbade tugi kululaban itu akan terkejut dengan watak anak-anak kita. Hari ini yang masya Allah kepekaan sosial anak-anak kita sudah berkurang. Ini kayak kita memiliki di komunis itu gejala lagi. Anak kebanyakan lenggatan ruang tamu duduk manis dengan membuka-buka HP Android, jebrol tiba-tiba ada motor tabrakan. Bisa orang bakal tertarik nulungi Pak. Ketika lagi dolanan HP jegar, kurang ngoktok. Tabrakan. Kayak apa? Ibu-ibu sih nonton mau mati jerit nang, masya Allah mau mati sih seneng arep mati. Ya pun dongol dong. Ya ora helman yang mati. Bukan kepingin miliki Pak. Karena tabrakan tidak asik. Lebih asik apa yang ada di HP ini. Nopo malih nek panggil lingkungan dalam rumah tangga Masya Allah. Bulan monggo selamatkan putra putri kula lan sedaya luwih warga Nahdiyin. Ingkang sameniku menghadapi berbagai cobaan nih. Anak-anak kita kalau ngaji ora bener, sekolah tidak bener, ora pas-pas ngotor merantau balik malah bingungi manggilnya wong tuane. Gila betul, hari ini banyak mungkin orang merantau balik kalau ya karuan sih anu apa kata orang ganti-ganti terus jadi mulai di cingkrang akan ngimun di jenggot, mencaci maki bapaknya urusnya ditahdili macam-macam Pak seniki pada kayak niku pulang dari rantau sing di enteni niku biskuit karo wafer tenggo malah balikin ngawet jenggot karo yang terkurung jenggotan karo katokan diketok boten nopo-nopo tapi ini sudah mulai memaki-maki Amalia niki sing terjadi Pak dan niku faktanya kayak niku. Nah kalau ini belum ngaji tentang sakuran bulan Rajab tidak terima tuh salah satu anggota kader MTA akhirnya MBC Sakuran kali pengurus MTA Wonosobo datang ke rumah saya didampingi 2 anggota Polres Wonosobo. Kulo hanya cerita mitung dino matang kulo. Waju bocah niku. Memang wis ngincer kulo ceramah nang Sakuran kapan diincer memang.
Jadi dia wis jagong nang jajan sound system HP ini dipasang. Ngrekam suarane kuwi. Maju kok bangsa sing ora trimo. Aja disebut. Wah, disebut kesel. Sogi kursi tunggu jaga kon ngaji nasi rampung. Kulo nembe cerita mitung dina 40 kan. Langsung jos ora trimo, Pak. Niku watak-watak dibius kaya niku sing bahaya kakek sana. Niku teng majelis NU mawon wantun kaya niku, Pak. Wantun kaya niku. Sing ora trimo bangsa. Mulane ampun kaget nek panggung-panggung ditumuni banjur nggih. Di sana mung sing aneh-aneh kaya iku loro-loro kiai agak sing dikeplak ini pun kentir. Cuman yang juga sanjiki banjur iki setiap rugi kang reda. Banjur itu sakti, nggih. Banjur itu sakti. Banjur sakti banget, Pak. Cuman sayangnya dong kudanan jaga kuwain dari nyong sanksi. Jadi kudanan ku banser wain sih. Ini wain sukamin. Banser kudanan wain kon push up selingkuh. Jadi akidah kita, anak-anak kita jaga. Kembali Wonosobo banyaklah pondok pesantren, banyak ulama nahdiyin ingkang representatif kangge pendidikan anak-anak kita. Monggo kita salurkan ke sana. Jangan salah memasukkan anak-anak kita, dan jangan salahkan anak-anak kita ketika kita salah memasukkan anak-anak kita ke sekolah atau ke pesantren. Pada sebab modelnya kebiare, pada sebab majude fasilitasnya, tapi ternyata akidahnya rapuh. Mulanya cara mendaftarkan sekolah atau ke pesantren ngaten iki. Pak, saya mau mendaftarkan anak saya di lembaga pendidikan sini, tapi kulo badhe takkan dari tengeri isi diajarkan tahlilan, ziarah kubur, boleh baca manaqib, al-barjanji apa tidak. Kalau si pendaftarnya, aduh maaf, kayak gitu-gitu di sini tidak ada, itu perbuatan bid'ah. Oh ngaten nyipun pareng mboten sios kaya niku. Jadi ku anaknya selamat aja. Tidak apa-apa, yang penting nanti anak panjenengan gratis. Gratis loh, belum mawon mape duwe kena balik ke manglingi mangke. Nggih, maka warga nabi wajib hati-hati. Ya kepada gerakan apapun lah yang mengancam kenyamanan bernegara, walaupun panjangan NU, Muhammadiyah, Al-Islam maupun terhadap teroris kan pasti anti. Nah mereka pandai sekali menyusup, pandai sekali. Yang radikalis, naudzubillah. Musim berubah akidahnya menjadi mencaci maki akidah sesama umat Islam. Dah mulai dulu pada sarang-sarang waspada dan hati-hati. Dari sinilah diawali gerakan pemahaman sami, gerakan waspada yang bersama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita, melindungi anak-anak kululan Banstoyo, nyaman di dunia, nyaman fil akhirah. Allahumma amin. Sehingga napa singulaturakan mugi-mugi saged kangge pertama bentengi datang ketakwaan kululan Banstoyo, kaping kali mewaspadi datang sepak terjang putra putri kululan Banstoyo, baik yang mulai memahami ajaran agama sing aneh-aneh maupun dalam pemahaman yang lepas dari agama sama sekali. Monggo saling dipantau, tidak bisa menyelesaikan sendiri, silaturahmi bawa kepada mu'alim. Yas'alu fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Suanakan kepada orang yang lebih paham. Kalau mau kadang-kadang orang paham ya silaturahmi mari ini kiai sing laku paham karena tak sikata. Mugi-mugi manfaat kirang lahum qabul dan Al-Fatihah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa khatayana kullaha wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ij'alna wa ij'al auladana ahlul Qur'an wa min ahlil hadis wa ahli sunnah wal jamaah. ولا تجعلنا رأيهم من أهل السار والغير إنك على كل شيء برهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم. اللهم لك الحمد وإليك المستكى
وأنت المستعان لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم اجعل نعمتنا دائما ودولتنا قائمة وأولادنا وتلاميذنا علماء برحمتك يا أرحم الراحمين والهم والهرم وعذاب القبر وعذاب النار ومن فتنة المحيا والممات اللهم إنا نعوذ بك من علم لا يعفى وقلب لا يخشى وعمل لا يرفع والدماء لا يسمع ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معين يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih kirang langkung Pak Buddha suka kontur, suka menjalankan ibadah sholat duhur. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.